Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila dengan NIM 211101030008. Baik, saya di sini akan memberikan tanggapan tentang tugas yang telah Bapak Wadud berikan. Masa Kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Urutan Khalifah Umayyah yang pertama. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yaitu Muawiyah I, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Marwan I, yaitu bin Hakam. Yang keempat, Abdul Malik ibnu Marwan. Yang kelima, Muawiyah II, yaitu Ibnu Yazid. Yang keenam, Al-Walid I. Selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris, yaitu kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Ma'il, organisasi keuangan. Yang kelima, Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah I. Abdul Malik, perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah II. Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami bin As. Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah III. Al-Walid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat.
Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 4. Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintahan. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Baik, itu saja tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.